Halo teman-teman, kami dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di sini kami akan melakukan simulasi PET dengan materi hukum. Kami dari kelompok 1. Nama saya Wilfried Suriberti. Dan saya Agnes Ugapai. Saya Maria Putri Keleng. Saya Ervina Melania Baro. Setelah kita membuka perangkat lunak PET, dan munculnya seperti ini di depannya. Kemudian kita klik di sini di kata simulasi, terus pilih yang fisika punya. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Ya, coba lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Terus kita perhatikan ini ya tampilan bagian depannya hukum HOK. Kita klik di sini, klik, kemudian kita tunggu, kita klik lagi di tanda ini, kita klik. Nah, munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, awalnya kita akan belajar dulu dia punya pengantarnya. Jadi kita buka, ya kurang lebih seperti ini di dalamnya, elemen-elemen yang di dalamnya. Jadi perangkat lunak dalam simulasi PET ini tentang hukum HOK. Jadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama gaya yang dikenakan. Jadi gaya yang dikenakan, kemudian gaya pegas, kemudian perpindahan, dan posisi setimbang. Jadi ini ada gambar dua di bawahnya, itu merupakan gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ini merupakan rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Ini bagian konstanta pegas yang bagian kiri. Ya, ini merupakan gaya yang dikenakan. Nanti kita akan mengetahui dari gaya yang dikenakan di checklist di layar dan gaya pegasnya di checklist serta perpindahan atau delta di checklist. Kemudian aturlah tampilan penggaris pada lengan jungkat-jungkit. Kemudian diatur besarnya gaya dengan nilainya 50 Newton dengan mengubah konstanta pegas sesuai dengan pengamatan. Kita lihat saja di tabel pengamatan. Coba kita perhatikan di bagian tabel pengamatnya. Jadi tadi kita akan melakukan simulasi PET, itu dengan konstanta pegasnya itu dengan 100 Newton per meter. Kemudian gaya yang dikenakan sebesar 50 Newton. 50 Newton. Coba kita perhatikan. Nah, yang ini merupakan gaya yang dikenakan, kemudian ini konstanta pegasnya. Kemudian coba kita perhatikan. Nah, ada keterangan tadi di sebelahnya, yaitu kalau warna hijau ini kan perpindahan, kemudian yang warna biru ini itu gaya pegas, kemudian ini gaya yang dikenakan. Kemudian di sini ada tabel pengamat yang kami buat, yaitu coba kita perhatikan tabel pengamatan rangkaian seri, yaitu yang pertama untuk gaya yang dikenakan F 50 Newton, kemudian konstanta pegas 1 yaitu 100 Newton per meter. Jadi di sini kita akan mencari delta X. Jadi untuk delta X nya yaitu kita lihat di perpindahan, jadi besar nilainya itu 0,500 meter. Yang pertama, coba kita buat kasus yang kedua ya. Untuk kasus keduanya, itu kita buat itu dengan EF dan K nya itu berbeda, yaitu untuk K sendiri konstanta pegasnya kita buat turun dulu, kita buat untuk F nya itu coba kita buat 40. Nah, 40
untuk F-nya 40, kemudian konstanta pegasnya kita buat dengan 100, kita kasih naik dulu ke 200 Newton per meter. Jadi coba kita perhatikan, nah ini yang dia punya hasilnya. Jadi untuk delta X nya yang kasus kedua itu 0,200 meter. Kita tulis di tabel pengamat. Baik, coba kita perhatikan untuk rangkaian kedua itu rangkaian paralel. Jadi ini merupakan rangkaian paralelnya. Kemudian untuk rangkaian paralelnya itu kita buat yang sama seperti di rangkaian seri itu. Untuk buat dalam tabel pengamat, untuk kasusnya itu ada dua kemungkinan. Sebentar, untuk pertama kita buat dulu untuk F sendiri. Kita coba perhatikan yang bagian atasnya, kita buat 20,0 Newton itu untuk pertama. Kemudian untuk konstanta pegasnya buat 150. Coba perhatikan. Nah, untuk konstanta pegasnya itu untuk 150, kemudian gaya yang dikenakan itu 20,0 Newton. Jadi dia punya perpindahan atau delta X 0,133 meter. Kemudian kita buat sama juga dengan bagian bawah, itu coba perhatikan, kita buat 150. Begitu juga dengan ini, kita buat 100, bukan 100 tapi 100, buat 100. Kita kasih naik itu 100. Jadi untuk yang kedua itu ini merupakan rangkaian paralel, dia punya perpindahan itu 0,667 meter. Jadi ini untuk merupakan ini rangkaian paralelnya. Kemudian kita buat kasus yang ketiga, tetapi untuk gaya yang dikenakan kita kasih minus, kita kasih turun, itu minus 20,0 Newton. Coba kita perhatikan. Yaitu untuk perpindahannya atau delta X nya itu 0,133 meter. Jadi ya sama dengan di atas juga dengan di bawah. Walaupun ada perbedaannya itu gaya yang dikenakan. Kalau yang di atas itu plus 20,0 Newton, sedangkan yang bagian bawah itu minus 20,0 Newton. Untuk kasus kedua. Jadi itu saja terkait dengan penjelasan hukum Hall di simulasi PET. Itu baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel, kurang lebih seperti ini. Semoga video ini tetap bermanfaat dan semoga semua dapat memahaminya. Jadi jangan lupa kita belajar melalui perangkat lunak, yaitu simulasi PET. Sekian dan terima kasih.